Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 akan menjelaskan dan mempresentasikan laporan TA, TKO yang berjudul Perancangan PLD Neuro untuk Pengaturan Suhu Air pada Band Heat Exchanger. Kelompok kami terdiri dari 6 orang. Yang pertama saya Muhammad Farul Rizda, kemudian Abigail Vivian, Muhammad Kaisan, Ferdinand Rockwell, Jonathan Clement, dan Nicholas Evan. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, untuk pendahuluan akan dijelaskan oleh Niko. Silakan, Niko. Untuk latar belakangnya, yaitu pengendalian suhu pada sistem heat exchanger memegang peran penting dalam berbagai industri seperti pembangkit listrik, karena berkaitan langsung dengan efisien energi dan keselamatan operasional. Nah, dari ketidakstabilan suhu dapat menyebabkan kerugian energi yang di mana penurunan kualitas produk, bahkan risiko kegagalan sistem dapat terjadi. Oleh karena itu diperlukan sistem kendali yang mampu menjaga suhu secara presisi, memastikan kelancaran dan efisiensi proses. Next. Tujuannya yang pertama mengembangkan sistem kendali di neuro yang adaptif untuk menjaga kestabilan suhu pada heat exchanger. Yang kedua, mengoptimalkan parameter PID secara real time menggunakan jaringan saraf tiruan atau neural network. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan keselamatan operasional melalui pengendalian suhu yang presisi. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi kinerja sistem kendali dengan indeks kesalahan seperti IAI dan ISI. Untuk landasan teorinya, ketidakstabilan suhu pastinya dapat menimbulkan kerugian energi. Maka dari itu, kita menggunakan pengendali PID yaitu proporsional integral derivatif, yang dimana pengendali PID ini bekerja dengan mengurangi error antara output dan set point melalui tiga komponen utama, yaitu proporsional integral dan derivatif. Untuk parameter PID awal seringkali diatur menggunakan metode tuning Ziegler-Nichols yang memberikan nilai dasar yang dapat disesuaikan lebih lanjut dengan pendekatan adaptif. Selain itu, untuk mengevaluasi kinerja sistem kendali, digunakan indeks kesalahan seperti integral absolute error atau IAI dan juga integral squared error atau ISI. Ini bisa dilanjutkan. Untuk sistem PID Neuro ini bekerja dengan menggabungkan metode kontrol PID tradisional dengan jaringan saraf tiruan untuk meningkatkan adaptivitas. Neural network sendiri dimanfaatkan untuk menyempurnakan parameter secara real time berdasarkan perubahan error atau antara suhu keluaran dan suhu set point yang diinginkan. Parameter awalnya disesuaikan menggunakan metode ZN sebagai langkah pertama. Kemudian desain neural network akan melakukan tuning tambahan untuk memastikan controller bekerja dengan maksimal. Boleh dikasih lihat rumus-rumusnya. Oke, untuk persamaan yang pertama ada persamaan perpindahan panas, yang dimana menggambarkan jumlah energi panas yang dipindahkan dalam heat exchanger. Lalu ada persamaan PID dasar yang terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama bagian proporsional yang digunakan untuk mengatur keluaran controller sesuai dengan besar error dan untuk membantu mempercepat respons. Bagian integral digunakan untuk menghilangkan error steady state dengan menyesuaikan keluaran controller berdasarkan akumulasi error. Dan bagian derivatif memperkirakan perubahan error di percobaan selanjutnya untuk mengurangi osilasi sistem. Yang ketiga ada fungsi aktivasi neural network yang dibagi menjadi dua. Yang pertama ada linear, Y sama dengan X, dan yang kedua ada saturating linear, yang dimana fungsi ini membatasi keluaran dalam rentang tertentu sehingga sistem tidak menunjukkan hasil yang terlalu ekstrim. Lalu yang terakhir ada backpropagation. Backpropagation neural network yang menggunakan algoritma backpropagation untuk memaksimalkan bobot jaringan. Proses ini memastikan jaringan mampu belajar dan menyesuaikan parameter PID dengan perubahan sistem. Oke, selanjutnya di sini akan menjelaskan mengenai gambaran secara umum dari heat exchanger. Jadi di dalam heat exchanger ini ada dua bagian. Yang pertama itu ada bagian tube dan yang kedua ada bagian shell. Nah, kedua bagian ini tuh memiliki sensornya masing-masing. Untuk tube itu ada sensor untuk mengatur eh, aliran debit airnya. Terus untuk
di bagian selnya itu untuk mengatur suhu karena untuk proses perpindahan kalor atau perpindahan suhu panasnya itu ada di bagian selnya. Nah, itu bermula dari shell inlet itu uh, gerbang masuknya dari air, untuk tube inlet itu gerbang masuknya untuk air panas. Jadi shell inlet air dingin, tube inlet air panas gitu. Nah, nanti itu akan terjadi proses perpindahan kalor di bagian shell. Nah, lalu nanti akan dideteksi oleh sensor suhu. Nah, apabila suhunya itu tidak sesuai, maka akan mengirimkan informasi ke sensor yang ada di di bagian tube-nya itu untuk mengatur aliran air panasnya agar suhu dari air dingin yang ada di shell-nya itu menjadi seimbang gitu. Terus untuk outlet dan shell outletnya itu untuk keluaran dari airnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jonathan. Lanjut secara diagram ya. Pertama-tama seperti yang kakak bilang tadi, di inletnya itu ada buat uapnya. Uapnya ada 2 sensor, ada buat ngukur temperaturnya, tapi juga ada di inletnya itu kan ada buat debit air sama buat suhu air juga. Itu set point, kita mau tentuin suhunya berapa, dan ada juga digabung clock. Dan 3 input itu akan masuk ke PID yang Nah, PID standarnya ini kan ada K-nya tuh. K-nya itu dihitung dari ketiga input ini, dari set point sama suhunya dan lain-lainnya. Lanjut dari PID itu masuk ke neural network. Boleh tolong digeser ke bawah? Nah, di sini neural networknya ada di tube yang banyak tadi, yang kecil-kecil, yang menjadi isinya uap buat ngontrol suhu, itu dipasangin sensor buat di track. Lalu pakai fungsi HE plane ya, heat exchanger plane-nya dihitung, dijadiin neural network buat membantu PID sehingga hasilnya untuk optimalisasi suhunya itu lebih akurat. Setelah lebih akurat, dihitung lagi dari tube outputnya suhunya udah berapa. Terus karena open loop bahkan hitung terus keluar masuk sampai suhunya sesuai set point. Itu aja ya saya. Oke, masuk pada diagram blok PID controller. Jadi di sini set point atau nilai target dibandingkan dengan output system untuk masuk error. Jadi error ini kemudian diolah menjadi 3 komponen PID, yaitu proporsional, integral, dan juga derivatif. Jadi sinyal hasil dari pengolahan ini dijadikan output untuk mengontrol proses yang selanjutnya dibandingkan dengan set point melalui loop umpan balik. Dalam proses tuning PID ini digunakan untuk menentukan parameter awal di mana nilai KP, KI, dan KD-nya diperoleh masing-masing itu adalah 1,2, 1,6, dan 0,225. Parameter ini kemudian dioptimalkan menggunakan neural network untuk meningkatkan akurasi sistem. Setelah optimasi, parameter optimal yang diperoleh adalah yang bisa kita lihat di sini adalah KP-nya 3,2, KI-nya 1,4, dan KD-nya adalah 0,7. Hasil simulasi menunjukkan bahwa sistem yang dioptimalkan memiliki rise time sebesar 1,1 detik, settling time sebesar 2,5 detik, dan juga overshoot sebesar 4,5% dengan steady state-nya error yang berhasil dihilangkan. Sistem ini mampu menjaga stabilitas dan mencapai steady state dengan cepat tanpa oscilasi yang signifikan, menjadikannya sangat efektif dalam pengendalian suhu atau sistem serupa. Baik, untuk kesimpulannya sendiri di sini ada 4 yang menjawab dari tujuannya tadi. Yang dimana di sini yang pertama yaitu fokusnya itu mengembangkan sistem kendali PID neuro yang adaptif untuk menjaga kestabilan suhu pada heat exchanger. Sistemnya pada fondasinya menggunakan PID dan ditambahkan neuro itu untuk machine learning untuk lebih mudahnya. Kemudian
Dari hasilnya tadi itu berhasil dioptimalkan untuk rest time sekitar 1,1, settling 2,1, dan overshoot. Data yang diperoleh ini dari citasi yang kami dapat di sini. Ini adalah tugas akhir dari Ari Imanda, rancangan POD Nuro untuk mengatur suhu. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi dan keselamatan operasional melalui pengendalian suhu yang presisi. Jika pengaturannya tepat, maka tidak ada kebocoran dan keselamatan pegawai terjamin. Ini menekankan efisiensi energi dan operasional, menjaga suhu secara presisi meskipun ada sedikit gangguan. Yang terakhir yaitu mengevaluasi kinerja sistem kendali dan indeks kesalahan seperti IAE dan ISE. Dan ini untuk file Simulink nanti bisa dilihat sendiri. Mungkin itu saja dari kelompok 11. Saya mewakili kelompok 11 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.